Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Agung Al-Barakah yang senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, dan alhamdulillah Allah Ta'ala turunkan rahmatnya buat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kita sering menemui ada kalanya kebaikan, ada kalanya keburukan. Kita menemui juga kesulitan, kesusahan, dan kita temui kemudahan. Semuanya datang silih berganti para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu semua bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, walaupun demikian adanya, ketika kita diberikan kemudahan, misalnya kelancaran, kebahagiaan, itu adalah sesuatu hal yang diharapkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun tidak sedikit orang yang tergelincir mendapatkan nikmat bagian yang seperti itu. Dengan kemudahannya dia sombong, dengan bagian kekayaannya ia menjadi angkuh, dan seterusnya. Dan yang paling berat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kesusahan, kesulitan. Di tahun 2023 ada kurang lebih 1.800 orang bunuh diri gara-gara gagal mensikapi yang namanya kesulitan. Di tahun 2024 dari Januari sampai Maret, data yang saya baca itu ada 287 orang yang meninggal bunuh diri karena kesulitan yang ia hadapi. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kesulitan ini kita hadapi, kita dapati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya adalah satu bagian yang dari sekian banyak takdir. Ia hanya sebentar, ia hanya sedikit menemani dalam perjalanan hidup kita. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, teringat kita tentang masalah COVID-19, Pak. Kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu menemani perjalanan hidup kita. Berapa banyak orang yang mengeluh kondisi itu, padahal kalau dihitung-hitung dengan kondisi hidupnya yang Allah Ta'ala berikan, misalkan saya di usia 40 tahun, dari 40 tahun perjalanan hidup para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu diberikan COVID-19 baru 2 atau 3 tahun, berarti 37 tahunnya kondisinya adalah mudah-mudah saja, aman-aman saja.
Tapi banyak di antara kita yang seakan-akan ketika Allah Ta'ala berikan kesulitan itu padahal sedikit, dia menggambarkannya berat. Datang bertubi-tubi, ini terus. Itu para jemaah. Yang tadi pada akhirnya ketika ia mengalami satu kondisi depresi, stres, menurutnya tidak ada cara lain kecuali mengakhirkan perjalanan hidup dengan bunuh diri. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi sebelumnya, sebelum liburan sekolah ini saya pernah baca ada siswa SMP yang terjun bebas dari lantai 3 karena ada satu permasalahan, ia ditinggalkan teman-teman sepermainannya, nggak ditemenin lagi. Ia merasakan bahwasannya itu adalah kesulitan yang sifatnya terus menerus, yang paten, yang nggak bisa berubah. Diakhiri dengan bunuh diri. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kemudahan, ketika kesulitan datang silih berganti dalam kehidupan kita, sampaikan ke hati kita, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya sampaikan ke pikiran kita bahwasannya kesulitan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu sifatnya sebentar, jumlahnya sedikit, kecil, dibandingkan kemudahan yang Allah Ta'ala persiapkan buat hidup kita. Maka kalau kita sudah sampaikan ke pikiran kita, lalu masuk ke hati kita, itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudahan itu sebenarnya porsinya lebih banyak, dan itu adalah yang diharapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Potongan ayat ini sebenarnya menceritakan tentang siapa yang lagi sakit, siapa yang musafir, maka dia nggak kuat puasa, ganti di hari yang lain. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa informasi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberitahukan yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan ini hanyalah kemudahan, bukan kesulitan. Kesulitan itu adalah hanya hasil karya pikiran manusia dalam setiap perjalanan hidup yang dia lalui. Itu para jemaah. Sebenarnya yang diinginkan sama Allah adalah hanyalah kemudahan. Kesulitan itu hasil karya pikiran manusia ketika mensikapi hal-hal yang dirasa enggak dia terima, dikembangkan sama pikirannya. Seakan-akan itu sulit, sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan kemudahan, tidak kesulitan. Yang kedua, Rasulullah SAW pun menyampaikan demikian juga. Al-Imam Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim menyampaikan, yassiru wa la tu'assiru, sakinu wa la tunaffiru. Kata Rasulullah SAW, mudahkanlah, jangan kau persulit. Buatlah orang lain tenang, jangan sampai orang lain kabur. Apa artinya? Ketika kita memberikan satu solusi, ketika kita ingin memberikan sikap kepada orang lain bagaimana ia harus bertindak, ia harus berbuat, maka berikanlah yang mudah. Jangan dipersulit. Buatlah orang menjalani agama ini penuh dengan ketenangan. Jangan bikin lari. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya dari setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya dari setiap kesulitan ada kemudahan. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat al-usr yang artinya kesulitan itu bentuknya ma'rifah. Maka dalam kaidah Arabnya mengatakan iza takarraratil ma'rifah fa ma'nahu wahid. Kalau ada kalimat ma'rifah yang diulang beberapa kali dalam satu kalimat, dalam satu kalam, maka maknanya cuma satu atau sama. Akan tetapi idza takarraratil nakirah, apabila kalimat bentuknya nakirah diulang beberapa kali, fa ma'nahu mutafarriq, maka maknanya beragam, artinya banyak. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dari kesulitan akan muncul beragam kemudahan. Nih para jamaah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hanya memberikan satu kesulitan, atau kesulitan yang diberikan kepada Allah hanya sedikit atau sebentar, akan tetapi kemudahannya Allah Ta'ala berikan berlipat-lipat ganda, beragam cara. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang ngeluh, aduh lagi pusing banget ini, malah urusan belum selesai, ini belum selesai, bocah nangis aja, yang satu emaknya sakit, dan seterusnya para jemaah. Dia lupa saat itu pikirannya lagi membentuk satu opini, sehingga seakan-akan itu nggak ada jalan keluarnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama para jemaah saya kedatangan tamu. Ini gara-gara judi online para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sadar kondisinya, si laki-laki itu sadar kondisinya setelah mendapatkan tagihan hutang yang berjuta-juta. Sama keluarganya sudah hancur. Tapi setelah saya timbang melalui beberapa pendapat ulama, itu masuk dalam talak satu dan masih dalam waktu iddah, masih bisa rujuk. Tapi kondisi yang kedua yang dia hadapi adalah bagaimana cara bayarnya. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penyakit masyarakat yang saat ini sedang berkembang, ya, menyebar kemana-mana. Jawa Barat ranking pertama terkait judi online para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hasil akhirnya problematika luar biasa, kesulitan hidup. Dia bilang, sulit ini, kehidupan ini sulit. Datang bertubi-tubi, berganti-ganti. Dia lupa bahwa Allah sedang memberikan itu sebenarnya sedikit, sebentar, tapi Allah sudah mempersiapkan kemudahan yang banyak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana cara mendapatkan kemudahan itu? Agar segera kesulitan itu langsung pergi, langsung hilang. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dalam surat At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah taala berikan solusi. Pak, pertama adalah obatnya takwa. Apa itu takwa? Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, tapi masih mundur waktunya. Perbaiki dengan tepat waktu. Sudah tepat waktu, tapi masih munfarid, masih sendirian mulu, perbaiki dengan berjamaah. Baca Quran, mungkin setiap Ramadan saja, berarti setahun 1 kali. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu pun mungkin jarang khatam. Lah karena ada permasalahan ini, buat setiap hari
rutin baca Quran, walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat para jemaah. Yang terpenting rutin. Baca Quran, apalagi segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah, itu menjadi solusi yang terbaik. Bukan hanya ada solusi, bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah taala berikan rezeki tanpa diduga-duga. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa orang yang merutinkan istighfar, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap permasalahan yang sulit dalam pikiran dia, Allah Ta'ala berikan makhraja, solusi. Allah Ta'ala berikan solusi. Wa min kulli hammin faraja, setiap ada keluh kesah yang muncul di hati, Allah Ta'ala berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala berikan rezeki tanpa diduga-duga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara menghilangkan kesulitan? Yang pertama, sampaikan kepikiran kita bahwa kesulitan ini hanya sedikit, hanya sebentar. Sampaikan ke hati kita, Allah Ta'ala mempersiapkan kemudahan yang luar biasa. Bagaimana cara menggapainya? Tingkatkan ketakwaan diri kepada Allah dengan ragamnya. Tadi ada kalanya sholat, ada kalanya baca Quran. Itu hablum minallah, hablum minannasnya. Bagaimana hubungan dengan manusia? Dia jujur, bicaranya baik, memotivasi orang. Bangun lagi hubungannya dengan manusia. Lalu kemudian yang kedua, rutinkan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar Allah Ta'ala berikan solusi. Bukan hanya solusi, Allah Ta'ala berikan rizki yang luar biasa. Dalam surat Nuh pun disampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala berikan wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah Taala akan kembangkan, akan perbanyak anak bagi yang belum punya anak, dan juga harta. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan diri kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kehidupan saat ini para jemaah, kehidupan yang sangat kompleks. Terlebih lagi di era gadget ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang tua menghadapi anaknya, terkadang sulit mengasih taunya. Handphonenya diambil orang tua, dibagel, dilempar pakai sendal. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Belum lagi urusan lowongan kerja dan lain sebagainya. Sampaikan ke dalam hati kita, sampaikan ke diri kita melalui pikiran kita bahwa kesulitan ini sifatnya sedikit, sederhana, mudah, sebentar, dan kemudahan ini banyak yang Allah Ta'ala berikan. Bagaimana cara mendapatkannya? Balik ke Allah, tingkatkan takwa, perbaiki hubungan dengan masyarakat, rutinkan dengan istighfar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu semua menjadi obat buat kita. Jangan sampai ketika mendapatkan kesulitan kita cari pisau, kita cari tali. Seakan-akan nggak ada cara lain para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu banyak terjadi. Kalau dari Januari sampai dengan Maret saja sudah 287, itu April, Mei, Juninya belum dihitung pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nauzubillah, kalaupun kita sampai menyerahkan ke perbuatan maksiat yang dipropagandakan oleh setan ketika datang kesulitan itu.
Saya kira demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai langkah kita dalam kehidupan yang fana ini. Allah taala memberikan hidayah taufik buat kita agar kita menggapai ridha dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.